memulai pelajaran informatika pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Rafa. Semua siap, doa mulai. Berpikir komputasional merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang inovatif. Nah, di sini ada yang sudah paham tentang pengertian berpikir komputasional? Ya, sama. Berpikir komputasional merupakan konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inovatif. Ya, bagus. Di sini Ibu contohkan ya, Ibu kasih contoh bagaimana memecahkan suatu masalah itu untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, contoh Ibu ini mau berangkat ke sekolah, tapi ban motor Ibu pecah. Solusi itu bagaimana? Sementara motor di rumah sudah tak ada lagi ya, hanya satu. Jadi Ibu telepon teman Ibu untuk dapat menjemput Ibu di rumah sehingga Ibu bisa berangkat ke sekolah. Contoh seperti itu. Ada lagi yang mau kasih contoh? Ya, silakan. Misal ada tugas di sekolah, tugas matematika. Saya belum paham bagaimana bisa maka saya akan minta ajarkan dengan cara saya sudah bisa soal tersebut. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih contoh? Ya, ada apa? Jika saya ada masalah dengan lingkungan kampus, saya akan mencari solusi kepada Ya, bagus. Kalau ada lagi yang mau kasih contoh? Ada lagi? Oh, kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke selanjutnya ya, Nak. Nah, di sini ada 4 konsep nama berpikir komputasional. Nah, 4 konsep ini terdiri dari dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Kemudian yang kedua ada abstraksi, memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Nah, kemudian ada algoritma, menyusun langkah-langkah terurut untuk solusi. Dan ada yang keempat, pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah sejenis. Nah, seperti ini ya, Nak. Nah, di sini kita langsung saja ke algoritma. Kenapa? Karena pada dekomposisi dan abstrak itu termasuk dalam pelajaran TIK. Sementara kita kan ada sekarang pelajaran KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita fokus pada penyelesaian suatu masalah. Nah, di sini yang kita perkenalkan yang pertama yaitu algoritma. Algoritma yaitu langkah-langkah atau aturan-aturan berstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contoh, resep memasak dan langkah mengerjakan soal. Nah, di sini algoritma itu punya contoh. Di sini contoh kita adalah resep memasak. Nah, kita tentukan terlebih dahulu apa yang akan kita masak. Contoh kita mau membuat rebus
kemudian panci dimasukkan air dan telur, kemudian kita nyalakan gas dan kita menunggu waktu. Bagaimana caranya mengoptimalkan waktu, gimana caranya agar telur tersebut bisa masak dengan sempurna. Ya, seperti itu contohnya. Ada yang contoh lagi? Yang lain? Diana? Kita membuat es buah. Kalau membuat resep es buah, yang pertama mencari bahan, buah-buahan, hangat dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Ayo, ada lagi nggak? Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Di sini ada optimasi penjadwalan. Nah, optimasi penjadwalan ini yaitu mengatur waktu untuk berbagai kegiatan agar efisien. Bisa dilakukan seri atau bertahap atau paralel bersamaan. Contoh, menjemur pakaian sambil membersihkan rumah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, belajar sambil mendengarkan musik. Itu adalah contoh yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada contoh lagi yang dilakukan secara bertahap. Ya, nah ada contoh seperti itu. Ada juga ketika kita mau mengerjakan rumah, apa dulu yang harus kita kerjakan? Apa kita harus menyapu terlebih dahulu baru mengepel? Artinya itu bertahap ya nak. Nah, menyapu dulu baru mengepel. Itu contoh. Ada lagi yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Tidak ada. Ibu tunjuk ya. Ayo, yang bisa kasih contoh kegiatan yang bersamaan dan kegiatan yang bertahap. Ayo Rapid, bisa Pi? Ayo kasih contoh nak, kegiatan yang bertahap. Ya, kegiatan bertahap. Misalnya kita cuci baju. Seperti itu, ya, tuh, kita. Ayo ada lagi. Ibu tunjuk ya, ayo Rafa, ada lagi Rafa. Ya, apa Rafa? Kita menyapu dulu baru mengepel. Misalnya kita mau pakai ini sebelum Ya, tuh. Nah, kita lanjut ya nak ke selanjutnya. Nah, di sini ada struktur data. Apa itu struktur data? Cara menyimpan dan mengatur data agar mudah digunakan. Nah, contoh sederhana daftar belanja, daftar hadir. Nah, kalau dalam informatika itu disebut dengan list, array, dan tabel. Nah, contoh pada struktur data itu ada daftar belanja. Jadi, ketika kalian ingin belanja sesuatu, maka kalian harus menyusun dulu daftarnya. Contoh, yaitu ketika kita ingin belanja sembako, maka yang kita tentukan adalah mau beli beras, kemudian minyak, telur. Nah, seperti itu kita susun terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita susun, baru nanti kita tentukan berapa harganya. Nah, baru terakhir kita jumlahkan. Contohnya seperti itu. Nah, contoh pada daftar hadir, itu contohnya kita tentukan dulu nama-nama siapa yang hadir pada hari itu. Kita absen dulu, ya. Kemudian kita tulis tanggal dan waktunya. Setelah itu, baru kita tulis yang tidak hadir siapa. Jadi tersusun ya nak, data itu tersusun. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada representasi data, yaitu cara menyajikan data agar mudah dibaca dan dipahami. Bentuk tabel, grafik, diagram, dan teks. Contoh, hasil survei warna kesukaan ditampilkan dalam diagram bata. Nah, ada yang sudah paham tentang ini kah? Bagaimana caranya hasil survei warna kesukaan yang ditampilkan dalam diagram batang? Sudah pernah lihat belum diagram batang seperti apa? Nah, paham ya? Jadi biasanya kita ada warna kesukaan, kemudian ada hobi kita. Nah, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk diagram batang. Mana yang lebih
disukai, mana yang tidak disukai, dan mana yang paling tidak disukai. Dari situ kita paham ya nak. Nah, selanjutnya ada algoritma dan dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dipahami komputer. Kemudian, pemrograman visual mempermudah dengan blok kode. Dan selanjutnya itu ada script digunakan untuk membuat animasi, game dan cerita interaktif. Nah, di sini pemrograman adalah proses membuat instruksi, artinya membuat perintah yang dipahami oleh komputer. Kemudian pemrograman visual mempermudah dengan blok kode. Dan script digunakan untuk membuat animasi, game dan cerita interaksi. Nah, seperti itu nah. Sudah selesai. Oh, jadi ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas kalian membuat diagram untuk menyelesaikan suatu masalah pada berpikir komputasional, ya. Diagram batang, kemudian apa aja yang kalian bisa, seperti contoh tadi ibu bilang warna kesukaan yang paling seandainya ada warna merah, biru, kemudian hijau. Nah, kalian tentukan mana warna yang paling favorit, itu kalian buat diagram. Maka kalian akan lebih mudah untuk memahami daripada apa warna yang kalian sukai itu tadi, ya. Seperti itu ya. Paham? Nah, itu tugas kita. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan di kita berikutnya, pelajaran kita berikutnya. Tugas kalian akan ibu lihat ya, mana yang bisa kita pahami lebih dalam. Nah, seperti ini ya nak, contoh diagramnya. Kemudian kuning, biru, kemudian hijau. Nah, di sini ada 20, kemudian ada 15, ada 10 dan ada 5. Nah, begini contoh diagram batangnya. Nah, kalian buat dulu. Nah, berarti di sini 20, 15, 10 dan 5. Nah, warna apa yang paling favorit? Merah. Tulis dulu warna merah. Kemana kita harus buat tabelnya, diagramnya? Dan 20. Selanjutnya warna kuning. Kita buat ke 15. Selanjutnya biru. Kita buat ke 10. Dan yang terakhir ada hijau. Nah, seperti ini diagram contoh daripada diagram batang. Nah, ada merah itu yang paling favorit, kemudian ada kuning, biru, hijau. Nah, di sini diagram batangnya menunjukkan mana yang paling favorit, kemudian yang sedang, kemudian yang kurang, dan kemudian lagi yang sangat kurang. Seperti itu contohnya ya nak. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat diagram batang. Terserah apa pilihannya, mau daftar hadir atau daftar belanja seperti yang kita bahas tadi contohnya, atau mau seperti ini sudah ibu contohkan. Yang terpenting kalian adalah membuat diagram batang ya. Nanti setelah itu kita kumpulkan dan akan diperiksa. Jangan lupa kasih nama masing-masing.
bisa, boleh. Silakan mengerjakan ujian. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, kita kumpul lagi bukunya ke depan meja ya. Kita kumpul lagi nak. Ayo bukunya. Sudah selesai semua? Ayo dikumpul nak, ayo. Sudah selesai kan? Ayo silakan dikumpul. Sudah selesai kan? Sudah semua dikumpul ya? Sudah. Kalau sudah semua dikumpul, ini adalah jam sudah selesai pelajaran kita hari ini. Nah, jadi minggu depan nanti akan kita bahas kembali. Nah, ini karena waktunya sudah habis, ibu ulas kembali ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kembali ibu ulas ya tentang berpikir komputasional.